Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Tunusia, guru PPKN di SMP Negeri 1 Ambarawa, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan K1G2 tahun 2022 Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja UKM PPG pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase D kelas 7 dengan materi keragaman gender. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bu Tunsia di mapel Pendidikan Pancasila di semester 2. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap coba Ibu cek dulu. Seragam lengkap? Alat tulis? Coba dikeluarkan dulu, mejanya masih bersih. Ayo. Dikeluarkan alat tulis Pendidikan Pancasila. Bawa semua. Cek kebersihannya. Lumayan bersih, bagus, lumayan rapi. Siapa yang bikin hari ini? Coba angkat tangan yang bikin hari ini. 5 orang. 1, 2, 3, 4, yang 1. Oke, terima kasih untuk yang bikin hari ini. Tepuk tangan. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan wali kelas. Wali kelas. Salam, wali kelasnya siapa sih? Pak Pandora. Yang mimpin ketua kelas, bukan wali kelas ya. Yuk, ketua kelas. Di tempat sudah siap, keren. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Coba Ibu cek kehadirannya. Ada yang tidak masuk? Tidak, lengkap semua. Alhamdulillah. Mengawali semester baru dengan semangat baru. Oke, mari kita lantunkan, mari kita suarakan yel-yel kita dengan semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Nesa Jaya. Tepuk tangan. Anak-anakku, karena kita ini adalah pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki nasionalisme yang tinggi, Ibu akan pimpin kalian untuk melantunkan, menyuarakan Sumpah Pemuda sebagai bukti bahwa kita selalu mengingat bangsa dan negara kita. Ikuti saya ya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku. Bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Bersumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik. Harapannya kita selalu mengingat bahwa kita adalah satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak,
Di semester lalu, semester 1, materi terakhir kita tentang Indonesia. Coba Ibu cek, Indonesia itu negara yang berbentuk kerajaan kah, serikat kah, atau kesatuan? Kesatuan. Kalau Amerika? Serikat. Kalau Inggris? Kerajaan. Pinter. Nah, di semester lalu kita sudah membahas tentang negara kesatuan Indonesia. Di semester ini, bab 4, kita akan belajar tentang keberagaman Indonesia. Kira-kira apa saja sih yang beragam dari Indonesia? Siapa yang bisa? Apa yang beragam? Coba kita cek. Adam, Indonesia punya keragaman apa, Adam? Indonesia kan macam-macam, punya keragaman apa, Adam? Budaya. Kemudian Leni, suku. Alesa, ras. Kemudian Dani, Indonesia punya budaya, suku, ras, apalagi yang tadi yang kita sumpah nomor 3 apa? Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya kita memakai bahasa persatuan bahasa Indonesia, berarti di dalam Indonesia masing-masing daerah, masing-masing suku punya bahasa sendiri. Betul. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang keragaman gender. Tujuannya adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi keragaman gender. Kalau tadi kalian sudah bilang Indonesia itu punya keragaman suku, bahasa, budaya, dan lain-lain, kita hari ini membahas keragaman gender. Yang kedua, mampu menjelaskan kesetaraan gender. Oh, ternyata kedudukannya adalah setara. Yang ketiga, mampu mengonsepkan kesadaran gender. Apa itu kesadaran gender? Nanti kita akan belajar bersama. Dan yang keempat adalah mampu menganalisis perilaku kesadaran gender. Harapannya kalian bisa membedakan, oh ini perilaku yang sadar gender, oh ini perilaku yang tidak sadar gender. Hasilnya, kalau kalian sudah bisa membedakan mana yang sesuai kesadaran gender dan tidak, kalian, harapan besar kami adalah setelah pembelajaran ini kalian bisa berperilaku menampilkan kesadaran gender, baik di keluargamu, baik di sekolah, di lingkungan masyarakatmu, maupun di lingkungan bangsa dan negara. Hari ini kita akan belajar dengan metode atau model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi kalian belajar berdasarkan kasus yang ada di lingkungan kita secara nyata, baik itu di sekolah, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Jadi kalian benar-benar menganalisis kasus nyata. Nah, setelah itu kalian nanti membuat kelompok untuk menganalisis secara nyata kasusnya. Secara berkelompok kalian berdiskusi dan nanti ditampilkan hasil analisisnya. Kira-kira paham nanti apa kegiatannya? Paham? Oke, sip. Sebelum itu Ibu tanya dulu nih, kira-kira ada yang tahu enggak apa itu gender? Boleh angkat tangan. Gender, bukan gendar ya. Gender. Nah, kalau gendar kalian suka. Coba, kok hari ini diam sekali ya? Coba Fauzan, gender. Sudah tahu belum, Zan? Belum, oke. Kemudian Deka, sudah tahu belum? Belum, ya sudah, enggak apa-apa. Karena kalau enggak tahu itu enggak apa-apa. Makanya kita harus belajar. Yang kedua, pertanyaan kedua. Acungkan tangan kalian jika kalian mengenal Cut Nyak Din. Oke, silakan turun. Cut Nyak Din adalah seorang laki-laki atau perempuan. Perempuan. Beliau berasal dari provinsi Aceh. Betul. Sip. Pertanyaan selanjutnya adalah
bagi bangsa dan negara Indonesia? Memimpin perang. Memimpin perang, tepuk tangan. Oke. Poin penting yang kalian ingat adalah Tut Nyak Dien seorang perempuan, kemudian berasal dari Aceh. Peran bagi Indonesia adalah memimpin perang. Yang padahal biasanya perang itu dipimpin oleh laki-laki. Titik sampai di sini. Apa hubungannya dengan hari ini? Kita akan belajar keragaman gender. Kedudukannya setara atau lebih rendahkah, lebih tinggikah dari salah satunya? Kita pelajari hari ini. Untuk itu, mari kita simak video berikut. Saat ini sudah banyak perempuan yang berpendidikan dan bekerja. Sepertinya mereka sudah maju. Tetapi tahukah Anda bahwa di seluruh dunia rata-rata perempuan hanya mendapat 70% dari rata-rata gaji laki-laki. Saat ini juga banyak perempuan yang bekerja di pemerintahan, parlemen, perusahaan hingga partai politik. Tetapi tahukah Anda bahwa hampir semua dari mereka itu tidak duduk di posisi pengambil keputusan? Nah, setelah melihat penayangan video tersebut, ternyata di realita masyarakat kita masih ada masalah atau kasus ketidaksetaraan gender. Untuk itu, mari kita ulas lebih dalam apa itu gender, bagaimana kedudukan gender, dan mengapa sampai timbul masalah tersebut. Yang pertama, keragaman gender. Gender secara umum dipahami sebagai jenis kelamin. Jenis kelamin yang diakui di Indonesia ada berapa, Alessa? 2. Apa saja, Riko? Perempuan sama laki-laki. Perempuan dan laki-laki. Coba Riko dan Alessa silakan berdiri di depan. Yuk, Riko, Alessa. Teman-teman, mari kita amati bersama. Agak deketan. Ini pembelajaran. Deketan lagi. Alessa sama Riko tinggian mana? Sama. Oke, berarti ganti contoh. Riko duduk. Kita cari contoh yang lain. Fauzan. Alessa sama Fauzan tinggian yang mana? Alessa. Itu kalau secara fisik. Sekarang kalau kita secara gender, Alessa perempuan, Fauzan laki-laki, manakah yang lebih tinggi? Fauzan. Oke. Setuju? Setuju? Oke, silakan duduk. Kita buktikan di pembahasan kita kali ini. Terima kasih Fauzan dan Alessa. Oke. Yang pertama, jenis kelamin atau secara umum dikatakan gender itu dibagi menjadi 2, laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin mengacu pada ciri fisik biologisnya. Kalau perempuan punya rahim, kalau laki-laki punya rahim enggak? Enggak. Bisa melahirkan enggak? Enggak. Nah, itu yang namanya seks atau jenis kelamin. Tetapi bahasan kita hari ini tentang keragaman gender, yaitu gender adalah pembagian peran, kedudukan, dan fungsi berdasarkan nilai norma yang ada di masyarakat. Contoh, yang biasa masak di rumah kalian siapa? Ibu. Padahal bapak-bapak bisa masak nggak sih? Bisa. Yang bekerja biasanya bapak-bapak, tapi betul siang ibu-ibu juga bekerja. Nah, ini gender yang ada di masyarakat adalah menempatkan kedudukan dan fungsi seseorang berdasarkan nilai masyarakat tersebut. Kalau zaman dulu, kata ibu saya itu tidak boleh sekolah SMP sama Mbah Kakung dan Mbah Putri saya. Karena dulu dibilang
itu tugasnya hanya 3M. Masak, maca, mana? Itu ungkapan Jawa. Yang artinya perempuan itu hanya bertugas 1. Memasak, 2. Menghias diri untuk suami, yang ketiga adalah mengurus anak. Jadi pendidikan tidak diberikan kepada perempuan. Itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, nilai di masyarakat sudah berubah. Laki atau perempuan punya hak yang sama untuk sekolah. Betul sih, perempuan jadi guru, berarti harus sekolah. Nah, ada dokter perempuan, harus sekolah juga. Nah, itu contoh pergeseran nilai norma masyarakat yang berakibat pada penempatan gender. Next. Nah, sekarang contoh. Gambar yang pertama, memasak. Kewajiban siapakah? Ibu. Lah kalau bapaknya tidak punya istri, apa? Sebagai contoh nih, bapak saya, Pak Rahmat. Wah, katakanlah Pak Rahmat tidak mempunyai istri karena sudah meninggal. Pak Rahmat tinggal dengan 2 anaknya yang masih kecil. Siapa yang berkewajiban memasak? Pak Rahmat, ya kan? Sekarang tarik kesimpulan, apakah memasak kewajiban seorang perempuan? Tidak. Berarti kewajiban siapa? Semua. Yang kedua, pendidikan. Yang berhak mendapatkan pendidikan, yang berhak sekolah, siapa? Semuanya. Laki boleh berpendidikan? Perempuan boleh sekolah? Boleh. Yang terakhir, bekerja sesuai profesi. Ada dokter, polisi, tentara. Apakah harus laki-laki? Tidak. Nyatanya ada potensial guru perempuan. Oke, lanjut. Kedudukan gender. Laki-laki dan perempuan secara gender, apa kedudukannya? Kira-kira apa? Mana yang lebih tinggi? Tadi kalian mengatakan bahwa yang lebih tinggi adalah Fauzan, berarti laki. Kita cek. Ternyata laki-laki dan perempuan secara gender kedudukannya setara. Kenapa kok setara? Tolong dibacakan yang pertama. Aksa. Di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Oke, terima kasih. Laki-laki dan perempuan itu manusia yang sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kedudukannya setara. Beda dengan hewan. Kalau hewan, beda kedudukannya dengan kita, lebih tinggi kita. Yang kedua, tolong dibacakan. Yuk. Di depan hukum sama-sama sebagai manusia, bangsa, dan keluarga negara. Oke, di depan hukum, laki dan perempuan kedudukannya sama. Kok bisa, Bu? Contoh. Kalian ketika nanti umur 17 tahun sudah memiliki KTP, dan ketika sudah dewasa karena sudah punya KTP, ketika berkendara sepeda motor, kalian harus memakai helm. Perempuan harus pakai atau tidak? Pakai. Laki-laki pakai atau tidak? Pakai. Itu bukti bahwa laki-laki dan perempuan dikedudukan di mata negara hukum adalah sama. Mau laki atau perempuan kedudukannya sama. Dan yang ketiga, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Fauzan cowok boleh sekolah, Deka cewek boleh sekolah. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke. Kalau sudah tahu kedudukan gender itu setara, tetapi kita tadi menyaksikan video ada kasus ketidaksetaraan gender. Nah, bagaimana upaya kita untuk membangun kesadaran gender? Pemerintah sebelumnya, apa itu kesadaran gender? Ada yang tahu? Sadar gender?
adalah menetapkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara sejajar. Kesadaran gender adalah orang atau masyarakat paham sadar bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Next, pemerintah untuk mewujudkan kesadaran gender, yang pertama membangun Komisi Nasional Perempuan yang melindungi perempuan dari anti kekerasan dan melindungi hak perempuan. Yang kedua, membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Banyak kasus KDRT dan lain-lainnya. Nah, makanya pemerintah membangun ini. Yang ketiga, pemerintah memfasilitasi keterwakilan perempuan di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau dulu bisa jadi semua DPR adalah laki-laki, tapi semakin kesini karena pemerintah membangun kesadaran gender, perempuan boleh mendaftar menjadi DPR. Materi hari ini coba kita ulas kembali. Yang pertama, gender itu apa? Islami. Ada berapa? 2. Yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kedudukannya bagaimana? Setara, sama, setingkat. Nah, saatnya beraksi. Kalian membentuk kelompok, kemudian bekerja kelompok. Sebagai contoh, nanti kalian akan mendapatkan selembar gambar yang dimana adalah gambar tersebut menunjukkan ketidaksetaraan gender di suatu lingkungan, entah itu keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Yang kedua, kalian akan mendiskusikannya dengan kelompokmu, kenapa kasus itu muncul. Yang pertama, kalian isi lingkungan mana kasus tersebut muncul. Sebagai contoh, keluarga. Yang kedua, kasus apakah itu? Misalnya pembagian uang saku tidak adil. Nah, yang ketiga, coba uraikan kasus tersebut secara singkat. Contoh, Dani mendapatkan uang saku 10.000 karena laki-laki. Kemudian Deka mendapatkan uang saku 50.000 karena perempuan. Nah, itu contohnya. Yang keempat, bagaimana upaya mengatasi masalah ketidaksetaraan gender tersebut? Nah, di nomor 4 ini, kalian diskusikan secara berkelompok, saling berpendapat, nanti diambil kesimpulannya, kesepakatannya di nomor 4. Paham? Oke, mari kita bentuk kelompok. Berhitung 1 sampai 4, mulai dari Adam. 1, 2, 3, 2, 1, 2. Oke, sekarang yang Putri. Mulai dari belakang. 1, 2, 4, 2, 3, 1, 2. Oke. Sekarang kita duduk sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di tengah, kelompok 4 di pojok. Silakan duduk per kelompok, mejanya disatukan. Jadi, ini kasus kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jangan lupa tuliskan nama anggota kelompokmu dan nomor presensinya. Kemudian lengkapi jawabannya sesuai kolom tersebut. Silakan berdiskusi. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Ibu ingatkan bahwa selama pembelajaran Ibu melakukan 3 penilaian. Yang 1 sikap, yang kedua pengetahuan nanti di akhir pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi selama kalian kerja kelompok, diskusi, Ibu tetap menilai keaktifan kalian berpendapat, mencari solusi, nanti presentasi, dan lain sebagainya. Tulisannya yang rapi anak ya. Nanti yang presentasi siapa yang
membacakan. Gote apa enggak? D. Hani, Masa, berdua, ya. 16. Anyar kok. Iya. 16. Di kelompok ini nanti yang presentasi siapa? 3. Ada yang membacakan, ada yang menjawab. Ini gambar apa sih? Ayo coba tebak itu gambar apa? Make up kan. Ya, mereka apa? Terus Terus yang kedua ini gambar apa ya? coba dilihat dulu. Good. Ya. Oke. Ada pertanyaan apakah dari kelompok 2? Ini gambarnya ngapain? Oh ya. Ini gambar kelompok 2 adalah perempuan 4 mengenakan kostum. Berarti mereka mau pentas. Pentas apa? Menari. Paham yang gambar 1? Paham. Gambar 2? Paham ya? Kasih guru. Sudah selesai anak-anak? Silakan kelompok 4 maju. Hadap ke depan semua yuk. Kita saksikan presentasi dari teman kelompok 4. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama marilah perkenalan terlebih dahulu dari pojok ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Ahmad dan Merawarkan dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Raka Yusuf dari absen 25. Perkenalkan, saya Nesa Madina Resa dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Ines Azhar Sufiana dari absen 17. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Upaya mengatasi masalah ketidaksetaraan gender tersebut. Menurut kami untuk jadi kepala negara atau presiden khususnya di Indonesia, tidak ada syarat harus berjenis kelamin laki-laki atau sebab itu perempuan juga berhak dan diperbolehkan untuk menjadi presiden atau kepala negara. Nah, anak-anak, tadi kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil kerjanya seperti kalian lihat di layar. Itu ada gambar bahwa mayoritas yang jadi kepala negara atau kepala pemerintahan berjenis kelamin laki-laki. Nah, kelompok 4 menyatakan bahwa untuk jadi kepala negara dan kepala pemerintahan itu siapapun boleh. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Itu sudah jelas semua? Jelas. Bagaimana penampilan dari kelompok 4? Bagus, tepuk tangan. Untuk kelompok 4 saya apresiasi presentasinya bagus, tapi lain kali agar presentasinya mungkin bisa gantian ya, sama satu orang. Gitu ya? Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 1. Silakan. Baik, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Daniel Sulaiman dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Sabinuji dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Kunca Amelia Azhawa dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Rekacasa Afirozi dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurul Aini dari absen 14. Per 1. Lingkungan manakah kasus tersebut?
di lingkungan keluarga. Nomor 2, kasus apakah itu pembagian kerja rumah tangga yang tidak adil. Nomor 3, coba uraikan kasus tersebut secara singkat. Ada anggapan bahwa mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, mengepel, dan sebagainya adalah pekerjaan perempuan. Banyak yang berpendapat bahwa laki-laki kewajibannya hanya bekerja mencari nafkah. Padahal memasak, mencuci piring, membersihkan rumah adalah kemampuan dasar hidup yang seharusnya dikuasai oleh semua orang, baik laki-laki dan perempuan. Nomor 4, bagaimanakah upaya mengatasi masalah ketidaksetaraan gender tersebut? Adanya anggapan tersebut karena kebiasaan atau budaya masyarakat kita yang menganggap wanita itu bekerja di rumah mengurus rumah tangga. Untuk itu menurut kami penting adanya kesadaran dari diri sendiri dan mau memberikan pengertian kepada anggota keluarga kita agar semua anggota keluarga mau berpartisipasi dalam pekerjaan rumah. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Bagaimana jika Stop, Zan, stop. Pak Zan, absen berapa, Zan? absen 16? Oke, sip. Silakan. Bagaimana jika kita diberi pekerjaan yang berat sedangkan saudara kita diberi pekerjaan ringan? Membuat pembagian tugas kerja secara adil dan melalui musyawarah keluarga. Saling membantu pekerjaan yang berat. Sudah? Itu saja? Sudah. Nah, kalau pekerjaannya berat, 1, bikin daftar list pekerjaan rumah, dibagi dengan adik. Yang kedua, saling membantu kalau pekerjaannya berat. Gitu ya, Zan ya? Silakan disimpulkan kelompok 1. Jadi kesimpulannya pekerjaan rumah dilakukan secara bersama, tidak memandang jenis kelamin. Kesimpulannya, pekerjaan rumah adalah kewajiban siapa, anak-anak? Semua anggota keluarga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Baik, semua kelompok sudah presentasi. Sekarang saatnya untuk tes formatif. Keluarkan HP kalian. Siapa yang tidak bawa HP? Angkat tangan. 1, 2, 3. Yang tidak bawa HP kalian tes tertulis. Pertanyaannya sama. Yang sudah bawa HP silahkan kerjakan link soal yang sudah saya bagikan. Nah, silahkan dikerjakan. Kalian buka dulu. Nah, ada link asesmen pengetahuan. Oke, baik. Semua sudah selesai? Sudah. HP semua ditutup? Buku semua ditutup? Sekarang kita coba simpulkan apa hasil belajar hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Gender. Oke, gender itu apa sih? Kelamin. Ada berapa? Ada 2. Laki-laki dan perempuan. Bagaimana kedudukannya? Sama. Pinter. Kemudian anak-anak, kalau sudah setara, berarti harus senantiasa menunjukkan perilaku yang mencerminkan kesetaraan gender. Nah, coba Ibu evaluasi pembelajaran hari ini. Yang pertama, semua siswa sudah membawa peralatan, sudah lengkap, kecuali berapa orang tadi angkat tangan? 1, 2, 3. Karena apa, nak? Oh, enggak punya kuota. Enggak apa-apa, lain kali HP-nya dibawa, minta hotspot Tunisia. Kalau Nabila kenapa, Nok? Oh, baterai habis ya. Nah, lain kali kalau
guru menginstruksikan bahwa berarti malamnya dikasih dulu ya. Oke. Yang kedua, kalian fokusnya atensinya bagus sekali, terima kasih. Dan yang ketiga, nanti hasil belajarnya akan Ibu kirimkan di link grup. Bagi siapa yang memenuhi nilai di atas 75 atau 75, kalian berhak untuk melanjutkan pengayaan, yaitu nonton video. Link YouTube akan Ibu share di grup. Bagi yang belum 75 Bu, bagaimana? Kalian mengerjakan ulang soalnya, tetapi dengan catatan kalian belajar terlebih dahulu materi hari ini. Belajar kembali melalui buku, melalui RKS, atau video pembelajaran. Paham? Oke. Kemudian kita refleksi pembelajaran hari ini. Momen apa yang menyenangkan dan momen apa yang kurang menyenangkan atau yang belum kamu pahami. Sebagai perwakilan, saya minta Wibi. Apa yang menyenangkan, apa yang kurang dipahami, atau apa yang kurang pengen hafal lagi. Yuk. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Salah satunya apa? Dapat mengetahui bagaimana kesetaraan gender di lingkungannya. Oke, dapat mengetahui kesetaraan gender. Ada yang kurang atau tidak? Bisa. Terus ada lagi yang mau menyampaikan? Ya. Oh enggak, ternyata tak kira mau menyampaikan refleksinya. Secara keseluruhan, siapa yang merasa senang belajar hari ini? Angkat tangan. Tepuk tangan untuk kita. Anak-anak, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang keragaman suku yang ada di Indonesia. Untuk itu, silakan pelajari materinya di rumah. Jadi di pembelajaran minggu depan kalian sudah siap untuk membangkitkan pengetahuan kita bersama. Siap? Siap. Oke. Ibu cek lagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Indonesia Jaya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.